Sebelum masuk ke videonya, buat yang baru mampir di channel ini atau yang mampir lagi ke channel ini, gue ucapkan selamat datang atau selamat datang kembali di Modal Nekat Channel. Dan seperti biasa, gue mau share sekaligus titip konten di channel ini. So, ini dia, silahkan disimak videonya. Ya, teman-teman, masih di progres Nuvo Lele-nya Modal Nekat. Ya, sekarang gue mau update lagi progres dari restorasi si Nuvo Lele ini. Ya, sekarang bisa dibilang udah 70%-an lah teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini body-bodinya terutama bagian belakang udah gue pasang semua. Dashboard-dashboardnya juga ya, tinggal bagian depan aja karena memang ada yang belum beres yang masih gue kerjain di bagian depan. Sekarang gue akan spill satu-satu yang udah gue update di sini. Pertama ini di bagian CVT, gue bongkar lagi ya karena seperti di video pertama gue udah share di situ kalau CVT-nya ini waktu itu nggak bisa diselah ya, kickstarternya bermasalah, jadi macet nggak bisa balik lagi. Nah kemarin itu ceritanya gue bongkar, gue cek dan ternyata yang bermasalah itu bukan kayak prediksi gue sebelumnya ya. Gue prediksi kalau itu per yang di gear kampaknya gitu, per yang gedenya, tapi ternyata bukan ya. Yang bermasalah itu di bagian as gigi yang kecilnya, yang ini nih ya. Kemarin cuman karena gue udah memang ada stok, jadi memang gue ganti aja per ini nih, per kampaknya ini sebenarnya nggak bermasalah sih, masih masih bisa sih, tapi karena gue ada yang baru ya, ya menurut gue karena lebih lebih apa ya, lebih kuat lah kalau diganti dengan yang baru, apalagi gue juga itu stoknya kebenaran yang ori, akhirnya gue ganti aja ini. Terus ini juga sama, nah gear yang ini gear untuk selahannya, sorry kok nggak fokus. Nah gear yang selahannya gue ganti juga karena memang gue udah punya satu set ini ori. Dulu itu rencana gue waktu beli mau ganti punya si Seon, tapi nggak jadi, akhirnya disimpan-simpan. Ternyata sama untuk Nuvo juga bisa dipasang, ya udah gue pasang aja sekarang. Jadi ini yang bawaan Nuvo gue simpen ya karena memang ini juga masih layak ya, sewaktu-waktu kalau untuk darurat ya masih bisa lah ya. Nah yang permasalahan utamanya di bagian bug CVT itu adalah asnya. Jadi asnya itu udah kayak udah dol gitu, udah longgar. Nah mau nggak mau itu gue nggak bisa ngakalin sendiri, harus gue bawa ke tukang bubut. Jadi kemarin ceritanya gue bawalah ke tukang bubut, gue minta untuk dibenerin asnya. Ya gue sampein permasalahannya, ya dia terus ngecek, ya dia tahu, dia lebih tahu lah untuk cara pengerjaannya, ya gue serahin ke tukang bubut. Jadi sekarang untuk asnya udah bagus lagi, udah kuat lagi, udah nggak longgar lagi. Nah, kalau yang kemarin itu yang bawaannya emang udah bener-bener longgar, udah bisa dicabut pakai tang ya. Kalau sekarang udah bener-bener presisi lagi setelah dibawa ke tukang bubut ya. Jadi dibenerin bagian asnya, sekarang udah normal lagi, udah bisa diselah lagi. Cuman ini bug CVT-nya karena kemarin itu selain gue ngebenerin bagian as gigi selahannya, gue juga ngebongkar selahannya juga. Selahannya itu nggak bisa dibuka, bautnya selek. Jadi kemarin itu diakalin dengan cara dilas dulu, baru bisa dibuka bagian baut selahannya itu. Nah karena dilas, CVT gue ada yang sedikit kena panas lah, kebakar gitu catnya. Jadi CVT yang tadinya gue nggak akan gue rapihin gitu ya, karena menurut gue masih layak lah itunya apa catnya gitu ya, karena kemarin habis dibenerin kena lasan, ya mau nggak mau gue rapihin. Jadi sekarang bagian bak CVT-nya lagi gue cat dulu ya, gue rapihin semuanya ya dengan terpaksa mau nggak mau. Nah itu untuk bagian CVT teman-teman ya. Sekarang sedikit ke depan nih bagian footstep. Ini footstep gue ganti, ini pakai apa ya, ini tuh Mio M3 atau Mio J ya, gue lupa. Karena gini, kemarin itu gue sempat nyoba-nyoba untuk pasang footstep di sini. Kalau yang bawaannya kan gue juga udah share di video pertama itu, bawaan
footstep si Nuvo ini masih bahan yang pijakannya itu karet ya. Namanya motor zaman dulu footstepnya seperti itu, dan apa ya, kayak lontong gitu, dia panjang lonjong. Nah ceritanya kemarin itu karena habis dibongkar, habis dibersihin, gue pas mau pasang lagi kepikiran coba untuk gue ganti, gue variasiin. Awalnya nih tadinya gue ngambil dari bagian bas step si Xeon ini nih yang depan, gue copotin terus gue pasang tadinya ke sini nih ya, dicat. Warna itu sempat dicat warna apa, silver anodized ya, sisaan ngebersihin CVT. Cuman setelah gue pasang kayaknya masih kurang cocok gitu ya pakai footstep itu model fiction kalau nggak salah. Akhirnya gue kemarin ngorek-ngorek lagi di gudang, nemu lah footstep ini. Jadi footstep ini juga udah lama ini, gue lupa ya tepatnya punya apa, antara Mio J, Mio M3 aja antara itu. Nah tadinya ini juga bekas si Xeon ini di bagian belakang ini. Ini kan gue udah apa ya, variasiin nih footstep si Xeon ini. Aslinya kan di sini ya, di belakang sini nih. Nah, ini cuma gue ganti ya, ditutup pakai jalur as roda. Bukan ditutup sih ya, ini bagian baut ke body ya, ininya nggak dipakai ya. Di bagian atas ininya, atas bekas dudukan footstep gue tambahin jalur as roda ya, untuk variasi-variasi aja sih kalau ini. Nah ini footstepnya ya, tadinya yang dipasang sekarang di Nuvo gue itu pernah gue pakai di sini, cuman gue ganti lagi, ini pakai punya Nmax, dudukannya ini pakai punya Mio J juga di las kerangka ya. Ini udah lama banget gue pasang footstep ini, sampai sekarang masih terpasang di motor ini. Itu sejarahnya footstep yang tadi itu, yang di Nuvo gue sekarang yang ini. Nah ternyata setelah gue pasang footstep ini, menurut gue ini lebih cocok di Nuvo ini karena apa ya, dia sejajar gitu dengan bagian bodi ini ya. Terus juga ini gue pasang fitur kliknya. Nah jadi kalau diturunin dia ngeklik, dinaikin nah, ngeklik juga. Sebelah kanan juga sama. Nah, kalau diturunin naik, dan dia sejajar rata dengan bodinya. Ya menurut gua kayaknya ini lebih cocok, ngelihatnya lebih enak aja gitu ya, lebih pas gitu ya. Cuman kekurangannya sebenarnya memang kurang panjang sedikit sih ya punya Mio J ini, jadi terlalu pendek. Tapi modelnya gue suka untuk di motor Nuvo ini. Nah, kayak gitu teman-teman untuk di bagian CVT dan footstepnya yang udah gue benahin. Kalau standar samping kemarin di video sebelumnya gue udah bahas juga ya. Ini standar samping kepunyaan Honda Beat. Berikut dengan side stand switch-nya. Ini udah berfungsi juga ya. Lebih lengkapnya teman-teman bisa simak di video yang sebelumnya. Terus kita ke bagian ini, bagian speedometer. Bagian speedometer ini udah gue ganti baru tadi malam. Papannya gue ganti karena sebelumnya itu papan bawaannya tuh warnanya dia dasarnya tuh putih ya. Cuman ceritanya waktu itu gue mau ngerapihin ada bagian yang kayak kelupas gitu. Ternyata pas gue bongkar malah kayak apa ya, dia bahannya itu untuk warna tulisannya tuh kayak bahan cat biasa gitu ya, warna cat. Itu gampang banget dikopek teman-teman. Terus kekopek di bagian lain sama gue tuh, kena pisau cutter. Alhasil yang tadinya mau dirapiin malah jadi berantakan kayak gini ya, nggak karu-karuan. Ya udahlah, daripada pusing-pusing gue mesen aja ini yang variasi yang lain. Nah, ini papan speedometernya jadinya seperti ini. Ini variasi ya, bukan orian. Tapi ini bahannya menurut gue lebih bagus yang ini. Untuk tulisan-tulisannya nih, tulisan di odometernya, indikator-indikator segala macam itu kalau diraba dia kayak timbul gitu teman-teman. Beda kalau yang sebelumnya kan, yang gue bilang itu kayak warna cat aja gitu, jadi nggak diraba itu nggak timbul, dia biasa, makanya gampang banget ke kopek. Tapi kalau yang ini nggak ya, nggak gampang ke kopek, dia lebih kuat. Bahan akriliknya juga beda tebelan yang ini. Jadi nah ini untuk nyalanya ya,
Gue kasih lampu warna putih ini tuh ya, karena dari variasinya ada warna biru, warna merah, jadi terkesan warna-warni. Tapi untuk di lampu speedometernya sebenarnya ini satu warna, cuman warna putih. Tapi karena dia Nuvo ini kan ada dua ya lampu speedometernya, di bagian sini sama di bagian bawah. Nah terus karena kemarin sekalian bongkar, sekalian ganti papan speedometer ini, bagian odometernya juga, kilometernya gue reset ke 0 lagi. Ya kayak gitu teman-teman ya. Untuk bagian speedometer detailnya nanti akan gue bahas lebih lanjut lagi di video berikutnya saat bagian lampu depan udah terpasang. Nah sekarang kita bagian depan dulu. Nah ini sebenarnya bagian lampu udah terpasang, udah beres, tinggal dipasang ke bodinya aja, cuman masih ada yang kurang. Ya tadi ini gue habis ngerapihin kabelnya ya, terus di sini gue pasang relay. Ini ada dua relay untuk lampu utamanya, karena lampu utamanya itu gue ganti pakai LED ya, cuman bukan proji atau bilet ya, LED biasa soket H6, cuman cahayanya aja cahaya LED. Nah karena diganti ke LED biar lebih awet, lebih tahan, gue tambahkan relay. Ini kabel-kabelnya habis gue rapihin, tinggal beberapa bagian sih yang masih belum rapih. Nah itu untuk di bagian kabel-kabel bagian depan dan bagian speedometernya teman-teman ya. Jadi ini masih proses untuk ngerapihinnya, belum selesai, yang lagi gue kerjain sekarang. Nah kita lanjut dulu sekarang ke bagian bawah. Pertama ini shock dulu ya. Kemarin di video pertama banget ya, waktu gue baru beli motor Nuvo ini, sempat gue singgung bagian shock ini, kalau shock depannya ini ngerembes, bocor. Nah ini udah beres, udah terpasang. Dan di bagian shock ini yang kemarin ngerembes, yang gue benahin itu jadi bagian asoknya ini nih, yang diganti. Berikut dengan sealnya ya udah pasti diganti juga. Nah terutama bagian asok depan ini yang bocor, yaitu karena udah baret, udah karat juga ya, sampai olinya aja tersisa tinggal sedikit dan udah kayak lumpur gitu. Ya hasil gue ganti. Tapi kemarin itu waktu gue ganti asok ini, nanya untuk Nuvo itu di bengkel-bengkel gue nggak dapet. Akhirnya gue nanyalah persamaannya. Nah dapatlah persamaannya, ini punya F1ZR atau POS One ya. Tapi tingginya ini, asnya ini lebih pendek, dia tuh sekitar ada kali 2 atau 3 mili gitu ya, lebih pendeknya tuh. Cuman untuk dratnya masih masuk ya, drat bagian ini nih, karena dia model shocknya ini yang pakai drat ya di bagian tutupnya ini. Jadi bukan model kancing gitu ya, model spi, beda ya kalau ini model drat ya, karena ya namanya ini tipe pertama ya. Kalau yang lama-lama itu seperti ini. Nah kemarin itu ada sedikit kendala pas bagian ngebenahin shock ini, karena ya itu asoknya itu ya sebenarnya nggak seberapa ya, beda tingginya cuman 3 mili. Tapi ternyata setelah mau dipasang itu ada kendala ya, ke bagian tutupnya itu pas mau dipasang keras banget, karena si per itu jadi terlalu rata dengan asoknya itu, jadi keras lah, susah gitu, berat. Nah kata temen gue kemarin itu dibilang ya solusinya harus ganti per punya Mio Sporty atau per dalamnya itu dipotong. Ya udah gue pilih opsi kedua aja, daripada gue beli per lagi, ya udah mending gue potong aja. Toh juga kalau misalkan gue ganti terus ini disimpan, ya buat apa juga gitu ya, apalagi ini pernya masih layak, masih bagus. Nah ceritanya kemarin gue potong lah pernya, dan gue potong segini teman-teman ya, ini sekitar 3 ulir ya, 3 ulir bagian pernya ini ya, perbedaan gak seberapa, 3 mili tinggi as, tapi ternyata pengaruhnya tetap sangat-sangat berpengaruh. Kalau dipaksakan kata temen gue nanti bakalan shocknya itu keras gitu, nggak enak reboundnya. Jadi ya udahlah, gue nggak mau resiko gitu kalau terlalu dipaksain, dan memang masangnya juga susah, ya dikorbanin aja pernya. Jadi itu untuk di bagian shocknya teman-teman yang gue benahin. Selebihnya lain-lainnya ya nggak ada masalah sih, cuman ini dicat ulang aja bagian tabungnya. Dan sekarang udah terpasang, sebenarnya di motor kemarin udah gue cobain juga
ya gue pakai ngetes kemarin itu ke daerah Pondok Kopi, karena kemarin itu sempat mau nyari-nyari tukang knalpot, cuman pada tutup karena tanggal merah. Akhirnya ya udahlah, ya, balik lagi knalpot belum gue benahin, ya nantilah. Ya, setelah ini gue mau benahin knalpotnya. Ya itu teman-teman untuk di bagian shocknya. Sekarang turun sedikit ini ke bagian spakbor. Nah untuk di bagian spakbor depan ini gue fitting ulang teman-teman ya, karena seperti yang teman-teman lihat ini velgnya udah gue ganti pakai velg Semco, ringnya ring 14 dengan ukuran bannya 80/80. Nah ini karena ganti ring ke 14 jadi kan lebih pendek ya ring velgnya. Sebenarnya sebelum gue bongkar motor ini, sebelum gue restorasi, velg ini pernah gue fitting duluan waktu itu. Nah terus ceritanya di fitting lah velg ini, nah gue ngelihatnya di bagian depan itu kayak kurang serak gitu ngelihatnya, kayak terlalu mangap gitu teman-teman. Jaraknya tuh gapnya terlalu jauh antara ban dengan bagian bibir spakbornya, jadi kurang enak dilihatnya, terutama dari bagian samping gitu, apalagi dari depan ya kayak gue kurang pantas lah. Makanya ini harus gue akalin lagi. Tadinya sih kepikiran gue kayaknya ganti aja spakbornya dengan spakbor variasi motor lain gitu, cuman gue pikir lagi ini kayaknya sayang nanti kalau spakbor ini disimpan orian bawaannya gitu, takutnya gue kalau udah disimpan di gudang itu kadang-kadang kalau udah diberes-beresin main buang-buang aja ya, nantinya takutnya spakbor ini juga malah kalau disimpan akhirnya kebuang sia-sia gitu ya. Jadi akhirnya gue pikir lagi, untuk spakbor ini masih bisa sih diakal-akalin dan masih pantas juga sih menurut gue dipasang di motor ini. Tinggal gue sesuaikan aja, akhirnya gue turunin ini, dibikin lubang baru. Naik sekitar lubang barunya itu 2 sentian. Depan belakangnya sama. Nah bagian yang hitam ini yang gue tutupin ini bekas lubang spakbor bawaan yang lama. Ini gue tutupin bekas apa ini tuh ya, grip sepeda deh kalau nggak salah ini tuh ya, bekas grip sepeda. Nah karena kebenaran nggak dipakai ya udah gue pakai aja, gue manfaatin ke sini untuk nutupin lubang bawaan spakbor Nuvo ini. Jadi karena sekarang turun 2 cm, nah gap ini nggak terlalu jauh ya, menurut gue sih jadi apa ya, lebih pantas lah dilihatnya ya kalau lebih turun. Oke teman-teman, mungkin untuk updatean Nuvo Lele modal nekat ya, progresnya sampai di sini dulu. Nanti akan gue update lagi untuk progres perkembangan berikutnya. Terima kasih untuk atensi teman-teman di channel ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.